Timnas Indonesia bersiap menghadapi tantangan besar di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua lawan tangguh sudah menanti, yakni Arab Saudi dan Irak. Agar mampu bersaing dan meraih hasil terbaik, skuad Garuda harus memiliki strategi matang yang tidak hanya mengandalkan kemampuan teknis, tetapi juga kecerdasan taktis di lapangan. Kami bersatu, dukung kau selalu. Strategi pertama yang wajib dilakukan adalah memastikan produktivitas gol. Timnas Garuda tidak boleh hanya puas dengan 1 atau 2 gol, tetapi setidaknya unggul 3 gol dari lawan. Keunggulan skor yang cukup jauh akan membuat posisi Indonesia lebih aman dan sulit dikejar walaupun dengan cara curang. Hal ini juga penting mengingat dalam pertandingan tingkat internasional, margin skor besar bisa menjadi faktor penentu jika terjadi hitung-hitungan di klasemen akhir. Strategi kedua adalah menjaga disiplin penuh di area kotak penalti. Arab Saudi maupun Irak dikenal memiliki pemain yang lihai memanfaatkan situasi sempit di kotak berbahaya. Kesalahan kecil bisa dimanfaatkan dengan drama guling-guling lawan yang berlebihan, bahkan bisa berujung pada keputusan penalti oleh wasit. Sedangkan kita tahu bahwa wasit yang biasa digunakan oleh AFC saat melawan Arab adalah wasit dari Kuwait yang berpotensi curang dan berat sebelah. Artinya, kalau pemain timnas Garuda melakukan kesalahan sedikit aja, pasti wasit bekerja untuk memihak Arab. Karena itu, pemain belakang Indonesia harus menghindari tackle sembrono dan lebih mengutamakan pengawalan posisi yang rapat untuk menutup ruang lawan. Strategi ketiga adalah kontrol emosi dan tetap fokus. Para pemain juga harus menyadari pentingnya kontrol emosi. Tidak jarang lawan mencoba memprovokasi demi memecah konsentrasi. Jika terpancing amarah, strategi permainan bisa berantakan dan membuka celah bagi lawan untuk mengambil keuntungan. Oleh sebab itu, timnas Garuda perlu menampilkan ketenangan, fokus, dan mental yang kuat agar tetap solid sepanjang pertandingan. Konsistensi permainan pun menjadi kunci. Pressing cepat, transisi mulus dari bertahan ke menyerang, serta efisiensi dalam memanfaatkan peluang harus terus diterapkan. Jika ketiga aspek ini berjalan dengan baik, timnas Indonesia tidak hanya bisa mencetak gol, tetapi juga mengendalikan ritme permainan. Dengan demikian, dominasi di lapangan akan lebih mudah diwujudkan meski menghadapi lawan berpengalaman dari Timur Tengah. Apabila semua strategi tersebut diterapkan dengan disiplin, peluang timnas Garuda untuk meraih kemenangan semakin terbuka lebar. Arab Saudi dan Irak bukanlah lawan yang mudah, namun dengan persiapan matang, ketenangan menghadapi tekanan, serta keberanian tampil menyerang, Indonesia berpeluang besar menorehkan hasil bersejarah di babak keempat kualifikasi ini. Dukungan penuh dari supporter tentu akan menjadi tambahan energi bagi para pemain untuk membuktikan bahwa Garuda layak terbang tinggi di pentas dunia. Dari bumi Nusantara, cahaya harapan bersinar. Langkahmu gagah di arena, membawa nama besar. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan pihaknya terus mengantisipasi berbagai kendala yang mungkin dihadapi timnas Indonesia pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu perhatian utama adalah terkait penunjukan wasit oleh Konfederasi Sepak Bola Asia AFC, yang dinilai bisa menimbulkan potensi kerugian bagi skuad Garuda. Sebagaimana diketahui, Indonesia akan tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Seluruh pertandingan dijadwalkan berlangsung di Arab Saudi pada 8 hingga 14 Oktober 2025. Situasi ini sudah cukup berat bagi timnas Garuda karena harus menghadapi lawan tangguh sekaligus bermain di wilayah kekuasaan lawan. Kekhawatiran PSSI semakin besar setelah AFC menunjuk wasit asal Timur Tengah untuk memimpin laga. Sementara itu, dua lawan yang akan dihadapi Indonesia juga berasal dari kawasan yang sama. Kondisi ini menimbulkan dugaan ketidaknetralan, mengingat wasit yang ditugaskan berasal dari Kuwait. Menanggapi hal tersebut, PSSI langsung mengambil langkah konkret. Erick Thohir menyebut pihaknya telah melayangkan protes resmi kepada FIFA. Sekretaris Jenderal PSSI lebih dulu mengirimkan surat dan Erick sendiri berencana untuk bertolak ke AFC demi melobi agar wasit yang bertugas berasal dari kawasan netral.
kami sedang berupaya keras agar keputusan wasit tidak berpihak dan benar-benar adil. Sekjen kemarin sudah mengirimkan surat resmi ke FIFA dan saya juga akan ke AFC. Kami minta agar penunjukan wasit dipertimbangkan kembali, minimal berasal dari wilayah netral, ujar Erik dalam konferensi pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 16 September 2025. Langkah PSSI ini mendapat perhatian publik, mengingat kualitas wasit kerap menjadi faktor krusial dalam pertandingan internasional. Dengan perjuangan timnas yang semakin berat di babak keempat, Erik menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh dirugikan oleh keputusan non-teknis. Ia berharap FIFA dan AFC dapat menanggapi protes ini secara serius demi menjaga integritas kompetisi. Bawa bendera ini ke podium tertinggi, Garuda bertarung. Selain mengajukan protes soal penunjukan wasit, PSSI juga menyiapkan langkah antisipasi lain demi kelancaran timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir mengungkapkan pihaknya telah membentuk tim advance yang ditugaskan melakukan pengecekan langsung ke lokasi pertandingan di Arab Saudi. Tim advance tersebut akan memastikan segala kebutuhan teknis maupun non-teknis terpenuhi, mulai dari akomodasi, transportasi, hingga fasilitas latihan. Bahkan, pemilihan hotel pun tidak diserahkan sepenuhnya kepada panitia lokal, melainkan dipantau langsung oleh PSSI. Ini bagian dari antisipasi faktor X yang bisa saja merugikan tim, jelas Erik. Selain itu, Erik juga menyoroti adanya perubahan regulasi terkait akumulasi kartu kuning. Jika sebelumnya hukuman kartu kuning berlanjut ke putaran keempat, kini aturan tersebut dinyatakan hangus. Menurut Erik, perubahan regulasi ini justru lebih menguntungkan lawan-lawan Indonesia dibandingkan skuad Garuda. Masalah lain yang mendapat perhatian adalah pembatasan jumlah penonton. Erik menyayangkan keputusan tersebut karena jumlah warga negara Indonesia di Arab Saudi cukup besar dan berpotensi memberi dukungan penuh di stadion. Kami juga prihatin jumlah penonton dibatasi sangat kecil, padahal WNI di sana cukup banyak, ujarnya. Sementara itu, dari sisi teknis, jadwal pertandingan juga menuntut persiapan ekstra. Timnas Indonesia dijadwalkan melakoni laga perdana melawan tuan rumah Arab Saudi pada 8 Oktober 2025. 3 hari kemudian, Timnas Garuda akan kembali turun menghadapi Irak. Namun, Erik mengakui persiapan tidak berjalan ideal. Sebagian pemain baru bisa bergabung di Arab Saudi pada 6 Oktober malam. Hal itu membuat skuad Garuda baru dapat berlatih lengkap pada 7 Oktober, sehari jelang laga penting kontra Arab Saudi. Artinya, tanggal 7 baru bisa latihan penuh, dan tanggal 8 langsung bertanding, tutur Erik. Ayo sahabat Mosi, kita doakan walaupun persiapan sangat sedikit waktunya, mudah-mudahan Timnas Garuda bisa meraih tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026 melalui round 4 ini. Kita Garuda. Hingga akhir nanti.